Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Oktavianindo Buo dengan NIM 9414124075 dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI ME. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pasar uang, mulai dari pengertian, fungsi, peserta, sistem pasar uang di Indonesia hingga instrumen yang ada di dalam pasar uang. Pertama, kita masuk ke pengertian pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, baik oleh pemerintah, bank, perusahaan, maupun lembaga keuangan lainnya. Kalau dijelaskan secara sederhana, pasar uang itu menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana sementara. Tujuan utama pasar uang adalah menjaga kelancaran likuiditas dalam sistem keuangan dan membantu pelaku ekonomi mendapatkan dana dengan cepat. Pasar uang memiliki beberapa ciri, yaitu jangka waktunya pendek, risikonya relatif rendah, instrumennya mudah dicairkan atau liquid, dan biasanya digunakan oleh lembaga keuangan maupun perusahaan besar. Contohnya ketika sebuah bank kekurangan dana untuk memenuhi penarikan uang nasabah, bank tersebut bisa meminjam dana dari bank lain melalui pasar uang. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat pasar uang. Fungsi pertama yaitu sebagai sarana pendanaan jangka pendek. Jadi, pasar uang membantu perusahaan atau bank memperoleh dana dengan cepat untuk kebutuhan operasional sementara. Fungsi kedua adalah menjaga likuiditas. Artinya, pasar uang membantu lembaga keuangan menjaga kestabilan arus kas agar tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Fungsi ketiga yaitu mendukung kebijakan moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia menggunakan pasar uang untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian, pasar uang juga menjadi tempat investasi jangka pendek karena instrumennya relatif aman dan mudah dicairkan. Selain memiliki fungsi, pasar uang juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, pasar uang membantu pembiayaan kebutuhan negara dalam jangka pendek, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bagi bank, pasar uang membantu memenuhi kebutuhan likuiditas, menjadi sarana pinjam-meminjam antar bank. Bagi perusahaan, pasar uang membantu memperoleh modal kerja dengan cepat dan membantu mengatasi kekurangan kas sementara. Sedangkan bagi investor, pasar uang menjadi pilihan investasi dengan risiko rendah, dana mudah dicairkan. Dalam pasar uang terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia berperan sebagai pengatur dan pengawas pasar uang, serta pelaksana kebijakan moneter. Kedua adalah Bank Umum yang menjadi peserta utama dalam kegiatan pinjam-meminjam dana jangka pendek. Ketiga yaitu pemerintah yang menggunakan pasar uang untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek melalui penerbitan surat berharga. Selain itu, ada perusahaan besar, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun, serta investor yang menanamkan dana pada instrumen pasar uang. Selanjutnya adalah sistem pasar uang di Indonesia. Pasar uang di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia atau PBI,
dan juga peraturan OJK. Dalam sistem ini, terdapat dua regulator utama yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia berperan mengatur kebijakan moneter, mengendalikan jumlah uang beredar, menjaga stabilitas nilai rupiah, dan mengawasi pasar uang antar bank. Sedangkan OJK berfungsi mengawasi lembaga jasa keuangan, menjaga keamanan transaksi keuangan, dan melindungi konsumen. Mekanisme pasar uang dimulai ketika pihak yang membutuhkan dana menerbitkan instrumen pasar uang. Kemudian, investor atau lembaga keuangan membeli instrumen tersebut. Dana yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, dan saat jatuh tempo, dana akan dikembalikan beserta imbal hasilnya. Misalnya, pemerintah menerbitkan surat berharga jangka pendek, lalu investor membelinya. Setelah jatuh tempo, pemerintah akan mengembalikan dana tersebut disertai bunga atau keuntungan. Berikutnya adalah instrumen pasar uang, yaitu surat berharga atau produk keuangan jangka pendek yang diperjualbelikan di pasar uang. Pertama, ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan mengontrol inflasi. Kedua, ada surat berharga pasar uang atau SBPU yang digunakan untuk membantu pendanaan jangka pendek bank atau perusahaan. Yang ketiga, ada sertifikat deposito, yaitu simpanan berjangka yang dapat dipindah tangankan sebelum jatuh tempo dengan bunga tetap dan risiko relatif aman. Keempat adalah commercial paper, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan tanpa jaminan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kelima adalah surat perbendaharaan negara atau SPN, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan pemerintah dan memiliki risiko sangat rendah karena dijamin pemerintah. Terakhir ada call money, yaitu pinjaman jangka sangat pendek antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar uang merupakan bagian penting dalam sistem keuangan karena berfungsi menyediakan dana jangka pendek dan menjaga stabilitas ekonomi. Pasar uang juga membantu pemerintah, bank, perusahaan, dan investor dalam memenuhi kebutuhan likuiditas. Di Indonesia, pasar uang diatur oleh Bank Indonesia dan OJK agar kegiatan keuangan tetap aman dan stabil. Instrumen pasar uang seperti SBI, deposito, commercial paper, dan SPN menjadi sarana utama dalam transaksi pasar uang. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pasar uang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.